Ngerti gitu. Diam ya buat ya. Nah di sini ada lagi. Nah ini di luar gini aja. Kalau pasiennya sudah besar kan di agak kenceng nggak apa-apa. Cuma ini kan terlalu ini ya. Over ekspresif. Nah ini ya. Jadi mau itu begini aja. Dua-duanya. Ya, insya Allah. Ini kita cek. Nah, kalau misalkan dia lagi baring, kita mijitnya gini. Nah, mulai gini, kanan, nanti baru ke kiri. Ini mijitnya. Dan ini, gitu ya. Sebelum kita lakukan perlukaan, ini dibersihkan dulu. Bersihkan dengan apa? Dengan tisu bisa, tisu basah bisa dibersihkan. Sebelum kita nanti kasih lagi apa namanya? Minyak zaitun, ya. Pakai air. Ini dibersihkan dulu. Bersihkan. Kenapa dingin? Ya, mau tisu biasa juga nggak apa-apa. Cuma kalau mau simpel, tisu basah simpel. Nanti habis ini, habis tisu basah baru dikasih tisu kering. Gitu. Kalau tadi minyaknya masih ada nempel, nggak masalah pakai tisu kering langsung. Iya. Karena zaitun itu sebenarnya kan ada mengandung antiseptiknya sebetulnya. Betul. Nah, cuma kemarin saya sampaikan kan, kalau misalkan kita di awal mijatnya pakai minyak pijat saja, itu kan ada aromatiknya dan sebagainya, kita harus bersihkan dulu, pastikan bersih, gitu ya. Tapi kalau kita adalah tempat bekam yang, nah gitu ya. Oke, kalau sudah, baru kita persiapan untuk melakukan bekam basah. Oh, mau bekam seluncur dulu, siap, siap ya Pak ya. Kelasnya pijat, kita akan butuh harian lagi gitu kan ya. Jadi kalau pijat itu ada kayak tempo teman, average, kemudian lagi shaking, ada lagi namanya beberapa teknik di situ kan ya. Nah jadi itu bisa dikombinasikan di prabekam ya, yang punya teman-teman kalian atau yang sudah mendalami pijat boleh dikombinasikan kemampuan pijatnya. Oke. Di situ. Ya. Siap. Nah jadi ini kita jelasin ya. Ini perlengkapan bekam kita. Jadi kan bekam kering ya. Nah ini kalau untuk PBI kan di sini nih ada apa namanya? Nah gini ya. Ini ada alat tempat kop yang masih bersih, steril. Ini tempat perlengkapan kita. Ini ada kop bekam. Ini ada kelenteng kecil sama pen kita. Pennya sudah diisi jarum ya. Jadi jarumnya udah disiapin. Dan kita sesuaikan juga dengan pasien kita ukur sudah, ini tinggal siap dipakai. Karena ini masih kecil, jadi kita pakai perlukaan yang tidak terlalu dalam ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kasa, ini ada apa namanya? Ada handphone dan ini kasa ya. Nah, kasa kita kalau ada di tempat yang besar bisa dipindah ke sini. Kalau di box bekam terus dikasih tempat kecil warna kuning itu, kasanya bisa terus seperti itu. Nah, kasih siapin kasanya ya. Oke. Tisu kering, minyak zaitun dan alkohol. Dan ini opsional aja, ini timer ya. Timer buat kita, buat ingetin kita kalau apa? Kalau supaya kelamaan. Apalagi misalkan pasiennya mau ditinggal manasin sayur, misalnya gitu kan. Harus pakai timer. Oh, saya punya pasien gitu. Saya pas betul pasien udah kering. Nah ini kemudian ini ada tempat kop yang kotor. Nah ini ya. Nah ideal sekali ya, idealnya itu bisa ditaruh di meja yang terpisah. Misalkan kanan dan kiri gitu ya. Tapi prinsipnya adalah dijauhkan dari yang bedakan, dijauhkan lebih bagus. Cuma nggak perlu dibedakan lantai ya. Dari bawah dari atas. Ya.
Oke, nah sudah siap semua alatnya. Kalau misalkan kita mau pakai bisturi, ini alatnya kemarin saya belum bawa, ini alatnya katanya. Nah ini bisturi taruh di sini ya, skapel nanti dipasang. Kalau nanti yang ada yang mau coba pakai torehan, yang perempuan bisa sama buatnya nanti. Aman insya Allah. Yang keluar cuma darah, tidak ada uang. Yang pertama di kahil, yang kedua di titik paru-parunya. Nah biasanya itu kita tanya pasien kalau di pohon pasti sakit di sini itu kan, lebih sakit daripada titik yang lain. Sekarang di sini dia nggak punya masalah di jantung, tapi masalah di paru-paru. Paru-parunya mesti lebih nyeri. Ya, oke. Nah kalau sudah mau melakukan satu bekam, nggak perlu lagi dipijat-pijat lagi karena pijatnya sudah tadi kan. Kemudian tinggal lakukan badannya naikkan sedikit saya. Nah, jadi kita perlu lakukan apa? Dengan kasa, ya. Perlu masa di daerah yang akan kita bekam, kita kasih minyak dengan menggunakan kasa. Terus yang penting lagi untuk bak sampah ya, untuk tempat sampah itu biasanya harus taruh di bawah. Kalau pakai tempat sampah lebih bagus yang ada injekannya, itu ya lebih higienis betul. Nah kita tinggal ambil, ya. Kemudian untuk meletakkan apa namanya minyak zaitun itu sebisa mungkin jangan langsung ditetes, tapi kita tetesnya ke kasa kita. Ya. Ibat badannya tegak, bat ini mau melakukan perlukan batnya serius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, biar keren. Kalau kayak kita simpan juga di sini dulu kan. Nah, untuk kopnya, penarik kopnya itu macam-macam ya. Kan ada juga nih yang begini. Nah, kalau tarik bekamnya 500.000 harus pakai begini, Bu. Biar keren ya. Kalau 500.000 ya? Iya lah. Iya. Hari ini datang besok. Intinya bukan tarik bekamnya maksudnya. Tarik bekam. Nah, ini kan. Kalau kekencangan kita harus konfirmasi ke pasien. Kencangan ya? Banget. Cuma kalau pagi ini kalau nggak biasa tuh ya takutnya kekencangan. Kalau kita pakai yang biasa, ini kan kerasa ya. Udah kencang belum tarikannya? Oh ini cukup. Tuh. Oke, kita nyalakan ya, kita nyalakan timernya. Nah, ketika sudah berlaku, yang besar aja. Kenapa harus semaksimal mungkin ini kita lakukan? Tergantung anunya lagi dia. Satu menit. Kalau kita jelaskan Pak, insya Allah kita membekamannya di titik ini Pak ya, ini titik yang bisa menyembuhkan. Insya Allah 70. Terkesan asal bekam saja. Jadi kita punya landasan keilmuan bekamnya kenapa harus di sini, gitu ya. Baru ya.